Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk temannya? Tidak ada. Alhamdulillah jika semuanya lengkap dan semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Baik, pertama yang kita akan bahas mengenai administrasi pendidikan, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, teman-teman harus paham dulu apa itu administrasi pendidikan. Jika teman-teman sudah paham, sudah mengerti, kita akan lanjut ke supervisi pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan adalah dua kata yang memiliki makna berbeda. Namun, jika dirangkai kembali akan menjadikan sebuah arti atau makna baru. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian administrasi terlebih dahulu. Jadi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministro. Jadi, ad mempunyai arti kepada dan ministro mempunyai arti melayani. Secara bebas dapat kita artikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Nah, sampai sini paham? Kemudian kita bahas tentang pendidikan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik. Berasal dari kata apa? Didik. Dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses, cara, atau perbuatan mendidik. Seperti itu. Nah, jadi kita gabungkan antara administrasi dan pendidikan. Dapat diartikan bahwa administrasi pendidikan ialah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Teman-teman paham? Dapat dimengerti dari penjelasan saya? Oke, jika teman-teman sudah paham dan dapat dimengerti, kita akan lanjut ke supervisi pendidikan. Teman-teman, kalau tadi saya membahas tentang administrasi pendidikan, sekarang saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu supervisi pendidikan? Apa sih supervisi pendidikan itu? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan ya jika tahu. Jadi teman-teman belum tahu, mari kita bahas sama-sama ya. Jadi menurut arti katanya, supervisi diterjemahkan dengan artian melihat dari atas atau melihat dari kelebihan. Jadi supervisi ini memiliki arti yang sama dengan pengawas, tetapi sedikit berbeda. Nah, teman-teman, meskipun supervisi pendidikan itu mengandung arti dan sering diterjemahkan oleh kebanyakan orang tuh pengawas atau orang yang mengawasi. Tetapi sebenarnya supervisi pendidikan itu memiliki arti yang khusus loh. Apa teman-teman tahu arti khususnya itu apa? Nah, jadi supervisi pendidikan itu artinya membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan, peningkatan, dan mutu. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Nah teman-teman, ternyata administrasi dan supervisi pendidikan itu memiliki keterkaitan. Apakah teman-teman tahu? Nah, jadi ternyata administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat, keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya administrasinya berjalan dengan baik, maka supervisinya ini baik. Jika salah satu doang yang berjalan, maka
tidak akan jalan, pendidikan tersebut tidak akan maju. Jadi kenapa sih alasannya administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan tuh harus berbarengan? Ada yang tahu? Ya, karena jika administrasi dan supervisi tidak berjalan berbarengan, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan maju, tidak akan berjalan dengan lancar pendidikan tersebut tanpa adanya supervisi dan administrasi pendidikan yang baik. Nah, selanjutnya yang kita bahas, kegiatan apa aja sih yang ada di administrasi pendidikan ini? Dan kegiatan apa saja sih yang ada di supervisi pendidikan ini? Di dalam administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan itu terbagi menjadi beberapa kategori. Tak ada yang tahu, teman-teman? Nah, jadi yang pertama itu ada administrasi sekolah. Yang kedua ada administrasi kurikulum. Yang ketiga ada administrasi sarana dan prasarana. Dan juga yang terakhir ada administrasi siswa. Jadi yang pertama yang saya akan bahas yaitu administrasi sekolah. Jadi administrasi sekolah ini membahas tentang dari penerimaan pegawai, bagaimana dia diterima, terus tuh kerjanya dia bagaimana, pengawasannya dia bagaimana, sampai akhirnya dia bekerja itu seperti apa. Kemudian ada administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini tugasnya adalah untuk meninjau bagaimana sih kegiatan pembelajaran jika menggunakan kurikulum ini, apakah ada kemajuan atau malah sebaliknya tidak ada timbal balik dari peserta didik kepada pendidik atau guru. Nah, ini salah satu tugas administrasi sekolah nih. Bagaimana kerja dia nih kalau misalnya, berarti administrasinya ini kurang baik nih, sehingga peserta didiknya begini, atau kesalahannya di mana nih. Nah, ini khusus untuk administrasi sekolah dan harus diperbaiki agar menjadi lebih baik. Kemudian ada administrasi sarana dan prasarana. Dan ini administrasi sarana dan prasarana itu adalah tugas yang harus menyiapkan atau mengumpulkan apa aja sih yang diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti di kelas adanya papan tulis, adanya meja belajar, adanya kursi, seperti itu. Dan kegiatan biasanya sih yang kurang di sekolah-sekolah itu buku ya, buku itu mungkin ya ada tapi kurang, seperti itu. Jadi sarana dan prasarana itu harus memadai. Kemudian yang keempat itu ada administrasi siswa. Jadi kegiatan siswa itu mulai dari pendaftaran sampai diterimanya seorang siswa itu, kegiatan bagaimana dia bersekolah di dalam kegiatan belajar, agar nantinya dijadikan evaluasi ke depannya itu seperti apa. Nah, tadi ada yang bertanya, apa sih kemudian tugas dari supervisi pendidikan itu? Jadi, supervisi pendidikan atau supervisor tuh tugasnya untuk monitoring produksi, pengawasan staf karyawan, melakukan instruksi kerja. Nah, dia tuh bertanggung jawab atas keamanan, kesehatan, dan keselamatan para karyawan atau semua, mulai dari pendidik sampai peserta didik. Dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu adalah tugasnya supervisi, agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih baik untuk kedepannya. Baik, kali ini saya akan mencoba menerapkan tentang administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan, tentang bagaimana sih prosesnya dalam pembelajaran. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, inni bil khair idza kuntum bil khair. Tayyib, fi hadzal sobah al-mubarak insyaallah sa'ulqi lakunna al-mufradat al-jadidah. Walakin sa'as'alukunna al-mufrad al-madiyah. Afan, sa'antik bilogotul Indonesia. Sebelum kita mulai untuk mufradat yang pertama, saya akan tanyakan dulu tentang mufradat minggu lalu. Naam. Al-an, sa'ulqi lakunna al-mufradat al-jadidah.
Isma'na jaydan. Qama yaqumu. U'idu maratan thaniyan. Qama yaqumu. Man ta'rif ma'naha? Na'am. Al-ma'na berdiri. Syukran, hadza minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut tadi teman-teman itu salah satu contoh proses pembelajaran. Dan di sini kegiatan supervisi nih. Nah, jadi kurangnya apa sih dari pembelajaran tadi? Nah, di sini kurang menerapkan tentang memberikan contoh dari kata atau mufradat yang diberikan tadi. Seperti koma yakumu, itu kan bisa dong diberikan contoh. Misalnya dalam kata bahasa Arab ini, koma yakumu, apa nih contoh dalam bahasa Arabnya? Nah, inilah kegiatan supervisi pendidikan. Untuk mengontrol, harus dicatat sebagai catatan untuk kegiatan evaluasi agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kata atau mufradatnya ditambah lagi, jangan cuma 1, mungkin bisa 2 atau 3 setiap minggu pertemuannya. Seperti itu. Nah, itu salah satu tugas supervisi pendidikan. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya tentang administrasi dan supervisi pendidikan, dan teman-teman dapat mengetahui sekarang apa sih pengertian dari administrasi pendidikan, pengertian dari supervisi pendidikan, bagaimana tugasnya, penerapannya bagaimana, teman-teman sudah memahami, dan semoga ini bisa diingat-ingat sampai kapanpun itu. Oke teman-teman, sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya pribadi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.